Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Saudara berada bersama-sama malam hari ini. Mari saya mengajak setiap kita naikkan pujian dan syukur di hadapan Tuhan. Sepanjang hari ini saya percaya ada begitu banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan. Sebab itu mari bersama-sama malam hari ini kita naikkan pujian dan syukur kita. Datang dalam hadirat Tuhan, mari bersama-sama kita satu hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Kami datang mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk senantiasa pertolongan dan perkenanan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Sama-sama kami bawa hati kami Tuhan, memuji dan menyembah Engkau. Ini setiap keberadaan kami malam hari ini. Kami mau bawa setiap rasa syukur kami. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Segala pujian dan hormat syukur kami bagi Engkau, Allah yang hidup, kudus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini pujian hati kami. Engkau layak terima hormat kami. Haleluya. Malam hari ini kami sama-sama mau menikmati kasih Tuhan. Kami datang dalam hadirat-Mu Bapa, sembah puji. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Engkau layak Tuhan, Kau yang layak terima, amin, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu, mau memuji-Mu, ku selalu puji. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, mau menyembah-Mu, ku selalu ku Tuhan, selalu sembah-Mu. sebab Engkau yang layak, Kau yang layak terima segala pujian dan semua hormat kami pujian, Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat hatimu, nyatakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. mau menyembah, Segenap hati kami datang menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau layak, Kau yang layak Bapa. terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Mari Tuhan. hanya bagi-Mu, Memuji-Mu, kami mau memuji-Mu, ku selalu ku puji-Mu, mau sembah menyembah-Mu, Tuhan. ku selalu sembah-Mu. Engkau layak Kau terima yang pengagungan, layak Engkau terima layak semua Tuhan. pujian, Amin. kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji
menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian, hormat dan syukur kami malam hari ini. Engkau layak terima pengagungan dari setiap mulut lidah bibir kami ya Tuhan. Bagimu Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Hanya bagi nama Tuhan Yesus, Engkau layak Tuhan. Haleluya. Yesus, ku sembah Kami Engkau. puji, kami sembah Engkau. Ku sembah. Aku mau memujimu, Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. amin. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan Amin Tuhan. hanya bagi Tuhan. Kami memuji Mau kebesaran-Mu. memujimu, ku selalu pujimu, Kau ku layak mau menyembahmu, Tuhan. ku selalu sembahmu. Oh, ini hati kami Kau malam yang hari. layak terima Pujian bagi semua yang kudus. pujian, Terima kasih Tuhan. kemuliaan Amin. hanya bagi Tuhan. Kami memuji Mau kebesaran-Mu. memujimu, ku selalu pujimu, Kau ku layak mau menyembahmu, Tuhan. ku selalu sembahmu. Oh, ini hati kami Kau malam yang hari. layak terima Pujian bagi yang semua kudus. pujian, Terima kasih Tuhan. kemuliaan Amin. hanya bagi Tuhan. Kami memuji Mau kebesaran-Mu. memujimu, ku selalu pujimu, Kau ku layak mau menyembahmu, Tuhan. ku selalu sembahmu. Oh, ini hati kami Kau malam yang hari. layak terima Pujian bagi semua yang kudus. pujian, Terima kasih Tuhan. kemuliaan Amin. hanya bagi Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sembah pujian kami bagi Tuhan. Oh, Dan segala kemuliaan, keagungan, kejayaan, segala pujian dan hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Yesus. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah.
segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari lebih lagi segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Makasih Tuhan. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Engkau hadir dalam hidupku. Makasih. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Ku menyembahmu ya Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Yesus, Kau yang layak terima pujian kami, Kau yang layak terima penyembahan. Oh Yesus Tuhan. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali pertemukan kami di Mesbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan. Kami rindu untuk mendengar firman-Mu berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati bagi firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam ini. Saya percaya kita semua ada dalam anugerah Tuhan, kasih Tuhan apapun keadaan kita. Biarlah kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Iya, baik, saya akan bersaksi ya. Shalom Ibu Pendeta. Saya akan bacakan kesaksian. Shalom Ibu, saya mau bersaksi ya. Saya dengan Bapak Perwarta, usia 62 tahun dari Kalimantan Tengah, Pangkal Embun. Shalom ya. Saya jemaat Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur sejak 2020. Dan saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidupku, bahwa Tuhan itu sungguh baik, teramat baik bagiku. Berkali-kali Tuhan menolong dalam rasa sakit. Dia adalah Yesus yang setia. Beberapa waktu yang lalu saya mengalami kecelakaan menabrak besi yang menjulur dari sebuah truk yang lagi parkir di depan swalayan. Aduh ya, besi itu mengenai wajah saya dan saya luka dan terjatuh.
Dan lalu saya ditolong dan dibawa ke rumah sakit. Waduh, jadi besi itu di truk ya, muat besi menjulur ke belakang, lalu bapak menabrak dari belakang, kena langsung di wajah, dan wajahnya luka dan dibawa ke rumah sakit. Iya, jadi bayangkan ya saudara, bayangkan luka di wajah ya, terus nabrak besi, lalu dijahit. Dan saya diberi obat. Singkat cerita, beberapa hari kemudian saya kontrol ke puskesmas untuk ganti perban. Dan saya dikasih obat lagi. Setelah saya minum obat dari puskesmas, besoknya bangun pagi, saya mengalami sakit di telinga saya, ya, dan tidak bisa mendengar. Saya lalu panik, Bu, ya, dan saya berdoa kepada Tuhan. Saya memohon kepada Tuhan, ya, saya bilang, Tuhan, ya, sembuhkan aku, Tuhan. Ya, dan kalau aku sembuh, aku mau bersaksi di mesbah doa. Ya, terus hari-hari berikutnya saya ambil doa puasa, saya mohon kesembuhan dari Tuhan Yesus. Bahkan setiap mesbah doa, saya coba ikuti sambil saya pegang telinga saya. Ya, dan puji Tuhan, berangsur-berangsur telinga saya disembuhkan Tuhan, dapat mendengar kembali. Ya, dan saat ini telinga saya sudah sembuh total. Saya percaya itu karena kasih Tuhan, saya berterima kasih pada Tuhan Yesus. Juga terima kasih buat Ibu Dewi Basir dan seluruh tim. Ya, doa kami ibu, keluarga, anak-anak semua dan tim juga sehat-sehat selalu dan diberkati pelayanannya untuk memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, wow, luar biasa nih saudara kesaksiannya. Bayangkan nabrak besi di belakang truk. Ya, jadi hati-hati ya kalau berkendara. Biarlah kita sungguh-sungguh konsentrasi ya dan minta perlindungan Tuhan. Ya, untung ya Bapak ya tidak apa-apa, memang hanya mengalami luka di bagian wajah, dijahit dan tidak bisa mendengar, tapi akhirnya Tuhan sembuhkan ya. Kita bersyukur semua itu karena anugerah Tuhan. Ya, dan baik, kita akan melanjutkan ya pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita di Mazmur 86 ya. Kemarin Mazmur 85 dan sekarang Mazmur 86. Judul perikopnya doa minta pertolongan. Doa Daud ya. Ayat yang pertama, sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku sebab sengsara dan miskin aku. Daud berdoa kepada Tuhan dan dia datang kepada Tuhan. Dia mohon pertolongan Tuhan dan dia berkata, sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Ya, bahkan seringkali orang-orang yang dikasihi Tuhan pun tidak luput dari masalah. Daud sangat tahu bahwa dia adalah orang yang dikasihi Tuhan dan memang ya Tuhan juga menyatakan diri bahwa dia berkenan kepada Daud. Tetapi ya sekalipun Daud merasa dikasihi Tuhan dan memang Tuhan mengasihi Daud, namun kita lihat di sini Daud berkata bahwa aku ini sengsara, miskin aku. Ya, padahal dia adalah orang yang disertai Tuhan, orang yang mengasihi dan dikasihi Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan, peliharalah nyawaku sebab aku orang yang kau kasihi. Ya, apakah sebagai orang yang dikasihi Tuhan, lalu kita tidak akan mengalami masalah, pergumulan, dan tantangan? Ya, pasti satu saat kita akan mengalami masalah, pergumulan, dan tantangan. Ya, tapi hanya pada Tuhan lah. Ya, kita dapat memohon, ya, sebab Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kita. Ayat 3 dia berkata, engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu lah aku berseru sepanjang hari. Dalam segala pergumulan yang kita alami, biarlah kita hanya mau berseru kepada Tuhan, saudara. Berseru kepada Tuhan. Ya, bahkan Daud berkata, sepanjang hari aku ini hanya berseru kepadamu. Ya. Ayat 4, buatlah jiwa hambamu bersuka cita, sebab kepadamu lah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Daud berkata kepada Tuhan, ya
buatlah jiwaku ini bersuka cita, sebab masalah pergumulan hidup memang rasanya sangat mudah untuk merampas sukacita dan damai sejahtera kita. Tapi ya kalau kita mau, kalau kita ingin untuk selalu bersuka cita, maka mintalah pada Tuhan saudara. Sebab hanya Tuhan yang sanggup memberikan sukacita yang abadi bagi setiap kita yang mau sungguh-sungguh percaya dan berharap kepada Dia. Ya, Dia bilang, buatlah jiwaku bersuka cita. Ya, sebab kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Ya, kepada siapa kita angkat jiwa kita saudara dalam hidup ini? Ya, biarlah hanya kepada Tuhan. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Ya, Daud berkata saudara bahwa ya Tuhan ya dengarkan doaku Tuhan, sebab Engkau adalah Tuhan yang baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia Tuhan. Tuhan itu memang bisa murka, tetapi Dia adalah Allah yang penuh kasih. Saudara, apabila kita mau datang sungguh-sungguh, maka Dia mengampuni kita. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu sebab Engkau menjawab aku. Ya, Daud berkata, pada hari kesesakan aku berseru kepadamu. Mari saudara, dalam segala kesesakan hidup kita berserulah hanya kepada Tuhan. Ya, memang kadang kesulitan dan penderitaan kita ya yang memang kadang-kadang kita rasa begitu besar ya kita alami, sehingga yang bisa kita lakukan hanyalah berseru kepada Allah dan meminta perlindungannya. Dan seringkali bila tidak terlihat ya ada jawaban ya yang bisa kita kita dapatkan, maka ya kita yang tidak bisa kita lakukan hanyalah mengakui kebesaran Allah dan menanti-nanti hari-hari yang lebih baik, kemudian keyakinan bahwa Allah menjawab doa kita dan menopang kita di tengah masa-masa sulit. Ya, teruslah berdoa dan berseru pada Tuhan sekalipun pertolongan belum terlihat. Tapi ya, seperti Daud, dia berkata, pada hari kesesakan aku berseru kepadamu sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Ya, tidak ada Allah lain yang sanggup melakukan seperti yang Tuhan lakukan. Yang sanggup melakukan seperti yang Tuhan kerjakan. Ya, segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan namamu, sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri saja Allah. Ya, tidak ada Allah yang seperti Allah kita. Dia melakukan perbuatan yang dahsyat yang tidak dapat dilakukan oleh Allah-Allah yang lain yang mengaku Allah itu saudara. Ya, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Ya, Daud berkata bahwa apapun keadaannya, apapun masalah yang sedang dihadapi, Daud hanya minta Tuhan tunjukkan jalan-jalan-Mu kepadaku. Ya, supaya aku ini hidup menurut kebenaran-Mu. Ya, Daud berkata, tunjukkan jalan-Mu kepadaku supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu, bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Kita perlu belajar dari Daud yang hanya selalu rindu hidup menurut jalan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan dan ada dalam perkenanan Tuhan. Itu saja yang Daud mau saudara. Ya, dia berkata, aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya, saudara, Daud berkata bahwa ya kasih setia Tuhan itu besar. Ya, dan Tuhan sanggup melepaskan dia dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau ya Tuhan Allah, penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia.
Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, berilah kekuatanmu kepada hambamu dan selamatkanlah anak laki-laki hambamu, ya perempuan. Jadi Daud di sini datang kepada Tuhan, dia berseru, ya bahwa tidak ada yang seperti Tuhan di antara para Allah huruf kecil. Ya, dan Tuhan itu memang Tuhan yang dahsyat, saudara, perbuatannya ajaib. Ya, dan semua ilah-ilah buatan dari bangsa Israel pada zaman itu tidak dapat, bahkan sampai hari ini, tidak ada satu ilah pun yang menyamai Allah kita. Dia yang layak untuk menerima pujian, kehormatan, keagungan. Ya, dan permohonan di dalam doa itu mengandung ya kekuatan spiritual yang luar biasa, saudara. Ya, Daud menaikkan doa berkata bahwa Tuhan, tunjukkanlah kepadaku jalanmu dan bulatkanlah hatiku. Ya, kita melihat bahwa masing-masing permohonan memiliki tujuan yang berpusat pada Allah. Ya, agar orang yang sedang berdoa tersebut hidup menurut kebenaran Tuhan, menurut kehendak Tuhan, tidak peduli betapa baiknya kita mengenal dan mengikuti Allah, kita bisa memintanya untuk ya terus memegang hati kita supaya taat, supaya tunduk kepada Dia. Bulatkan hatiku Tuhan untuk takut akan Tuhan. Ya, biarlah ini juga menjadi doa-doa kita kepada Tuhan, saudara ya. Ya, berdoalah kepada Tuhan, sungguh-sungguh minta agar Tuhan menyatakan ya anugerahnya buat kita. Ayat 17, lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. Daud berdoa meminta tanda perkenanan Tuhan, itu tidak salah. Ya, sebagaimana yang Daud rasakan, ya dia membutuhkan itu, tetapi tujuannya adalah Daud bilang lakukan tanda supaya orang yang melihat dan orang-orang yang membenci aku menjadi malu. Ya, dan tahu bahwa Engkau adalah Tuhan Allah yang menolong dan menghibur aku. Ya, Daud meminta Tuhan melakukan tanda dan mujizat dalam hidupnya semata-mata hanya untuk apa? Kemuliaan nama Tuhan, agar orang melihat Tuhan dan kemuliaannya itu luar biasa. Karena itu hari ini Bapak Ibu, biarlah kita juga mau seperti Daud yang berdoa minta Tuhan tunjukkan jalannya, bulatkan hatiku untuk takut akan Tuhan. Dan biar Tuhan melakukan tanda ajaib bagi hidup kita agar kita memuliakan nama Tuhan dan orang-orang yang membenci kita boleh melihat kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Teruslah berharap dan percaya. Kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam ini Tuhan yang selalu meneguhkan hati dan iman kami untuk terus percaya kepada Tuhan dan tidak pernah meragukan Tuhan. Apapun keadaan kami hari ini, satu doa kami, tunjukkan jalan-jalan-Mu, bulatkan hati kami untuk hidup takut akan Tuhan. Ajar kami terus bersyukur dalam segala keadaan sebab Tuhan baik. Apapun yang kami alami, Tuhan baik. Dan Engkau Tuhan, tunjukkanlah, nyatakanlah tanda keajaiban-Mu atas hidup kami. Apapun yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu hari-hari ini, biar Tuhan menunjukkan tanda keajaiban agar kami menjadi orang-orang yang terus hidup memuliakan nama Tuhan yang besar dan ajaib. Sebab Engkau perkasa, tidak ada satu pun perbuatan-Mu yang gagal. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang terus mengharapkan Engkau, pertolongan-Mu. Biarlah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga mengubahkan hidup kami untuk selaras dengan firman Tuhan, hidup dalam jalan-jalan Tuhan, takut akan Tuhan. Tunjukkan tanda keajaiban bagi hidup kami, agar orang-orang lain boleh melihat kemuliaan Tuhan lewat hidup kami. Berkati setiap mereka rindu pemulihan terjadi dalam keluarga, rumah tangga, keuangan, kesehatan, pekerjaan, usaha, bisnis. Apapun yang kami rindukan, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Yang terlilit hutang piutang, Tuhan sanggup menyelesaikan asal kami bertobat dan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Berkati Bapa setiap anak-anak-Mu yang terus mencari kehendak-Mu, biarlah mereka menemukan kehendak Tuhan, hidup dalam pertobatan, meninggalkan dosa-dosa dan kembali kepada Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Berkati semua anak-anak-Mu yang sedang terbaring di rumah sakit atau di rumah yang sedang sakit. Tuhan jamah dan bangkitkan iman kami untuk terus berharap kepada Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa yang hari-hari ini terus berjuang
Ya Tuhan, untuk merindukan pemulihan dalam keluarga rumah tangga, Tuhan terus bekerja. Yang ingin ada keturunan ilahi, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup. Kami percaya tidak ada satupun yang luput dari pandangan Tuhan. Apapun pergumulan persoalan kami, Tuhan sanggup menjadi jawaban. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pergumulan yang berat. Mereka yang rindu terjadi pemulihan, biarlah Tuhan terus bekerja mendatangkan kemuliaan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, rawatan Tuhan tercurah bagi bangsa ini. Roh takut akan Tuhan turun atas pemerintahan kami, Pak Prabowo, Gibran, apapun yang mereka putuskan sungguh-sungguh datang dari Tuhan. Berkati bangsa ini, luputkan bangsa kami dari segala murka Tuhan. Biarlah setiap pemerintahan kami punya roh takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh hidup memikirkan kepentingan rakyatnya Bapa. Berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah, hujan pertobatan terjadi, supaya setiap orang berbalik kepada Tuhan dan meninggalkan dosa-dosanya. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tangan kita malam ini. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus turun atas hidup kita. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ya, turunlah kiranya berkat, rahmat, anugerah buat setiap kita, tetap kuat dalam Tuhan. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau Yesus.